Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai perkuliahan hari ini, ya, eh, terkait dengan materi baru ya. Jadi kita akan masuk di materi baru. Ya, terkait pengantar Global Positioning System. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa nanti setelah perkuliahan ini di sekitar jam 10 ya, atau jam 9.40, nanti akan dilanjutkan dengan sesi responsi atau asistensi ya. Jadi kemarin mungkin ada beberapa yang masih belum ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan ya. Boleh nanti setelah kuliah ini uh, bagi yang ingin apa namanya belajar lebih jauh ya, belajar lebih jauh bisa nanti tetap di grup tetap di Zoom ya. Bagi yang merasa sudah bisa atau mungkin ada agenda lain, silakan nanti di grup juga nggak apa-apa, di Zoom nggak apa-apa gitu ya. Jadi selama mungkin nanti selama sejam ya kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya yang kebetulan banyak pertanyaan yang masuk ke saya gitu ya. Terus kemudian nanti permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu ya. Nanti silakan nanti disampaikan aja. Kemudian juga kalau bisa sekalian share screen ya, sehingga nanti kita bisa melihat apa eh, permasalahannya di mana gitu ya, sehingga nanti bisa diatasi gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah kuliah ini ingin memperdalam atau ingin ada yang ditanyakan ya terkait dengan materi yang kemarin gitu, bisa nanti tetap ada di Zoom. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pembelajaran untuk ini ya, untuk tanya jawab ya, mungkin selama sejam gitu. Ini tuh ya. Kemudian saya minta tolong sambil jalan nih ya, ini karena ini untuk materi kali ini lebih ke teori dulu ya. Jadi nanti mungkin selama setengah jam ke depan itu nanti kita akan lebih banyak ke teori, kemudian nanti baru setelah itu kita akan praktek juga ya. Nah sebelum itu mungkin saya minta tolong Siva bisa dibuatkan satu grup WA ya, karena nanti kita akan praktek menggunakan toolsnya WA, WhatsApp ya, eh, untuk praktikum hari ini gitu. Jadi nanti kita akan praktek menggunakan WA, kemudian juga akan menggunakan Google Maps ya. Nanti ada di akhir slide. Baik, mungkin sambil jalan aja sih Pak ya, dibuatkan grupnya, karena selama 30 menit, kurang lebih 30 menit ke depan ini lebih banyak ke teori dulu ya, belum praktek. Ya, gitu ya. Baik, saya akan mulai. Jadi materi hari ini adalah terkait dengan Global Positioning System ya, atau GPS. Mungkin sering atau teman-teman sering mendengar ya atau familiar dengan Global Positioning System ya, karena mungkin sudah pernah menggunakannya juga gitu. Jadi ini mungkin sekedar overview aja ya, sekedar apa prolog atau pengantar saja, pengetahuan umum ya. Jadi nanti eh, teman-teman bisa melihat eh, sendiri ya, bisa melihat sendiri, eh, bisa searching di Google gitu. Nah, ini sekedar pengantar dulu. Sebentar. Jadi sebagai pengantar ini, jadi GPS itu pertama kali diterapkan untuk kebutuhan militer, kurang lebih seperti itu ya. Jadi eh, pada tahun 1970-an ya, Amerika mengembangkan satu sistem navigasi. Sistem navigasi ini adalah untuk sistem untuk penentuan posisi ya, penentuan arah dan posisi. Ya, kemudian sekarang ini tapi GPS ini kita sudah bisa manfaatkan ya untuk berbagai kebutuhan di sektor sipil.
ya. Seperti misalnya kita sekarang ini kan Google Map kan kita bisa apa namanya, mengetahui rute ya di Google Map kan kayak gitu. Sebenarnya GPS itu sekarang sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi GPS ini adalah satu sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi ya, dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit. Jadi satelit yang digunakan di sini ya, yang penyedia sinyal itu adalah satelit itu. Berbeda dengan HP. Kalau HP itu eh, sinyal itu apa namanya, dipancarkan oleh pemancarnya di bumi ya, menara-menara gitu ya, tower-tower biasa gitu, tower sinyal ya, tower BTS gitu. Nah, itu memancarkan sinyal untuk HP. Tapi kalau untuk GPS itu menggunakan sinyal satelit gitu. Sinyal satelit. Kemudian sistem ini menggunakan minimal 24 satelit ya, yang dia itu mengirimkan sinyal ke bumi dan diterima oleh alat penerima di permukaan bumi dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Ya. Jadi seperti itu ya kira-kira. Jadi GPS sinyal satelit itu, sinyal satelit GPS itu mengirimkan gelombang ke bumi. Ya. Kemudian diterima oleh penerima alat receiver ya, alat GPS-nya gitu ya, penerima sinyal GPS-nya, dan nanti akan digunakan untuk menentukan letak posisi ya, koordinat kita berapa. Kemudian bisa juga nanti mengukur kecepatan jalan kita berapa. Kemudian arah kita berjalan kemana. Kemudian waktu tempuh untuk mencapai titik destinasi itu berapa lama. Itu nanti bisa dikalkulasi oleh receiver ya, dengan bantuan sinyal satelit gitu. Nah, sistem navigasi ini sebenarnya banyak ya, negara-negara lain sudah punya ya. Jadi tidak Amerika saja, tapi juga negara-negara juga sudah punya di dunia ini untuk apa namanya, menentukan posisi gitu ya. Karena ini berkaitan dengan sistem pertahanan ya. Jadi sistem pertahanan negaranya itu biasanya menggunakan di backup ya, atau di support dengan sistem GPS ini. Jadi segmen GPS ini ada 3 ya. Pertama adalah space segment, ini yang utama ya. Space segment ini adalah yang utamanya gitu, artinya kalau nggak ada ini ya tidak akan bisa kita menentukan posisi gitu ya. Uh, ya, ini sisanya apa? Ini adalah satelit GPS ya, satelit GPS. Dia fungsinya untuk memancarkan sinyal ke permukaan bumi. Kemudian di sini ada control segment atau segmen yang mengontrol ya, mengontrol jalannya atau apa namanya, operasional dari satelitnya ya, artinya eh, stasiun bumi lah istilahnya gitu ya. Stasiun di bumi ini dia memantau pergerakan ya, apakah sesuai dengan orbitnya atau melenceng, atau misalnya ada komponen yang rusak ya, atau sudah mau habis masa pakainya gitu. Karena setiap satelit itu dia punya waktu pakai ya, masa pakai yang bisa habis ya. Jadi kalau misalnya sebelum itu maka harus diganti gitu. Harus diganti dengan satelit yang baru. Nah, kemudian ini yang paling besar ini adalah user segment ya, pengguna. Nah, pengguna ini
bervariasi ya, mulai dari misalnya penerbangan. Jadi di dunia aviasi ya, menggunakan GPS ya sudah lama. Jadi pesawat-pesawat itu sudah ada GPS-nya. Kemudian pelayaran juga ya. Dulu mungkin zaman dulu ya, pelaut itu berlayar itu memanfaatkan rasi bintang untuk menentukan posisi, untuk menentukan arah ya. Tapi sekarang dengan adanya GPS maka bisa menggunakan itu dengan lebih praktis gitu ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan rasi bintang. Kemudian untuk di kendaraan juga sekarang sudah banyak yang pakai ya. Jadi mobil-mobil sekarang itu dilengkapi dengan GPS ya. Jadi kalau misalnya kemana-mana bisa bisa tidak nyasar gitu karena ada sistem GPS-nya. Dan kemudian tentu saja di sektor pertahanan ya atau di militer sudah lama menggunakan ini, misalnya untuk menemukan lokasi musuh misalnya gitu. Terus kemudian juga misalnya untuk mengarahkan peluru ya, arahnya kemana, atau misilnya ya, rudalnya kemana gitu. Nah itu dengan bantuan GPS gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini adalah gambaran dari satu konstelasi GPS ya, satelit GPS yang terdiri dari 24 satelit gitu. Ya. Jadi satelit ini bergerak secara kontinu ya, mengelilingi bumi begini. Kemudian ada ketika dia bergerak, misalnya nih, satu satelit ini bergerak di balik bumi ya, di sebelah sini, di belakang ini bola dunia ini. Nah, pada saat itu maka nanti posisi yang ini ya, posisi dia saat yang ditinggalkan ini nanti akan digantikan oleh satelit lain yang bergerak ke arah situ gitu ya. Dari orbit yang berbeda gitu. Dari orbit yang berbeda. Jadi bisa dipastikan ini yang dimaksud dengan sinkronisasi ya. Bahwa pergerakan itu secara sinkronis ya, secara tersinkronisasi diatur supaya pertama adalah supaya satelitnya tidak bertabrakan ketika dia mengorbit. Kan dia bergerak terus tuh ya. Dari sini bergerak ke sini ya gitu ya, muter gitu ya. Mengelilingi bumi gitu. Nah, diatur sedemikian rupa supaya dia tidak bertabrakan antara satu satelit dengan satelit yang lain. Kemudian juga diatur supaya ketika misalnya ada satelit ini bergerak keluar dari wilayah, misalnya kan dia sekarang ada di sini nih ya, menjangkau wilayah ini. Tapi ketika dia mengorbit kemudian bergerak ke sini, ke belakang ya, seperti ini lingkarannya, nanti akan ada dari tempat lain, ya, dari orbit lain akan muncul satelit gitu, ya. Ya, seperti ini. Jadi tidak akan tidak akan ada spot yang tidak tercover oleh satelit pada saat dalam waktu itu gitu ya. Pasti akan di-cover oleh satelit yang lain. Kalau misalnya ada satu satelit yang kebetulan dia berada di orbit bagian belakang seperti ini gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan satelit yang tersinkronisasi. Maksudnya begitu ya, yang synchronize. Kemudian juga ketika kita menggunakan GPS untuk menentukan posisi, maka ada beberapa hal yang akan mempengaruhi tingkat akurasi pengukuran posisi kita. Ya. Pertama, ya, jadi intinya gini. Jadi kita tidak boleh mengambil lokasi koordinat ya yang ditampilkan oleh GPS kalau misalnya kita pada posisi yang sebenarnya akurasinya rendah gitu ya, pengukurannya rendah ya, akurasinya rendah. Kenapa? Karena itu nanti akan menghasilkan informasi yang keliru kan gitu. Jadi misalnya saya harusnya berada di posisi ini, tapi karena saya di posisi ini, tapi karena saat itu GPS-nya sinyalnya tidak akurat ya, tidak akurat, akurasinya rendah gitu. Nah, kita bisa aja bergeser ke sini ya. Harusnya kan di sini, ternyata gesernya misalnya rumah kita akhirnya di pinggir danau ya, di pinggir sungai misalnya gitu. Padahal sebenarnya rumah kita jauh dari sungai gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan nanti akan
akan mempengaruhi analisis gitu ya. Penghitungan jaraknya menjadi tidak benar. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat akurasi. Yang pertama adalah ya, posisi ini, ya. Misalnya ini posisi seperti ini. Jadi ini seperti kita berada di posisi yang seperti ini ya, lembah gitu ya. Karena sinyal satu itu tidak bisa menembus benda padat gitu. Jadi ini kalau misalnya ada halangan dalam bentuk misalnya bukit seperti ini kan benda padat ya. Dia nggak bisa tembus gitu, nggak bisa tembus sehingga kita tidak bisa menerima sinyal. Ya. Nah, ketika kita tidak menerima sinyal dua ini ya, kita terhalang, maka penentuan posisi kita tidak akurat. Gitu. Ya. Nah, berbeda kalau misalnya kita berada di lokasi yang lapang seperti ini, ya, lokasi yang lapang seperti ini, ya, kita lihat nih, ya, dia tidak ada barrier ya, tidak ada halangan fisik ya di sini, penghalang fisik. Nah, maka dia bisa dengan mudah menerima sinyalnya secara baik gitu ya. Nah, ini dengan begini maka nanti akurasinya menjadi tinggi. Akurasi penentuan posisi kita menjadi tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berada di seperti lokasi seperti ini nih, misalnya kita sedang berada di gunung gitu ya, naik gunung gitu ya, perjalanan di atas menuju gunung gitu ya. Itu kan biasanya kanan kiri itu ada lembah, ada bukit. Nah, biasanya kalau misalnya kita ingin menentukan posisi kita, berarti kita harus manjat sedikit nih ke atas bukit ya, supaya nanti sinyal satelitnya bisa diterima gitu. Tapi kalau misalnya kita berada di lapang, misalnya di sawah, ya di pesawahan, atau di lapangan bola, di lapangan-lapangan seperti itu ya, maka kita tidak akan menemui kendala untuk menerima sinyal dengan baik gitu ya. Sehingga tingkat akurasinya tentu di sini lebih bagus dibandingkan dengan kalau misalnya posisi kita begini ya. Nah, kemudian ada beberapa hal lain yang mempengaruhi sinyal satelit ya. Yang pertama adalah tadi sudah kondisi geografis ya, lembah, gunung ya. Tanah lapang itu beda. Tanah lapang tentu akan lebih bagus tanah lapang dibandingkan dengan kita berada di lembah gitu atau berada di antara pegunungan. Ya, itu akan sulit, atau di antara bukit ya. Itu kita akan menerima sinyal yang dengan sulit ya. Susah menerima sinyal gitu. Kemudian juga vegetasi. Jadi ada beberapa jenis pohon itu yang dia punya dedaunan yang rapat gitu, ya, tajuknya rapat. Nah, ini juga akan mempengaruhi sinyal gitu. Ini juga akan mempengaruhi sinyal. Jadi biasanya kita harus keluar dari dedaunan itu ya, tajuk pohon itu, kita cari daerah yang agak terbuka gitu, supaya kita pastinya. Kemudian juga ada beberapa GPS yang ketika berada di dalam air tuh langsung mati atau hilang sinyalnya gitu, bahkan mati ya. Tapi ada juga beberapa GPS yang yang dia itu anti air, maksudnya tahan air ya, waterproof. Dia bisa dibawa untuk diving ya, di dalam kedalaman tertentu gitu ya. Tentu tidak bisa terlalu dalam juga gitu, karena semakin dalam itu kan tekanan airnya semakin tinggi gitu ya, nanti bisa hancur ya GPS-nya. Tapi kalau dalam misalnya untuk diving 1-2 meter 3 meter gitu, itu masih bisa menggunakan GPS itu untuk misalnya plotting lokasi terumbu karang misalnya gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan GPS itu. Nah, kemudian juga ada beberapa GPS yang kalau masuk mobil itu hilang sinyalnya gitu ya. Misalnya karena ada beberapa jenis kaca film yang justru dia menolak sinyal itu masuk ya. Nah, itu juga harus diperhatikan juga. Jadi kalau misalnya kita bawa GPS kemudian tiba-tiba dalam mobil hilang sinyal, nah berarti spesifikasi GPS ini belum bisa untuk mengatasi hambatan tersebut gitu ya. Tapi ada juga beberapa GPS yang meskipun masuk mobil dia masih dapat sinyal kan gitu. Ada juga gitu. Nah, kemudian juga alat-alat elektronik ya, mengeluarkan gelombang elektromagnetik itu juga bisa mengganggu penerimaan sinyal GPS gitu. Ya, jadi eh, apa?
dihindarkan ya dari alat-alat devices ya yang dia itu juga mentransmisikan, misalnya HT, handi toki ya, HP ya, kalau bisa itu dijauhkan dari apa namanya GPS kita ketika kita melakukan pengambilan posisi gitu ya. Kemudian gedung-gedung juga ya, ini juga seperti tadi ya disampaikan ya. Jadi kalau kalau misalnya di alam liar itu ada gedung, ada apa bukit dan lembah gitu ya. Nah di gedung-gedung itu seolah-olah seperti bukit gitu, cuma di kota gitu ya. Nah ini kalau di kota-kota besar seperti misalnya di apa namanya di mana di Sudirman, Tamrin yang memang itu banyak bangunan-bangunan tinggi, maka kita seolah-olah kita berada di antara bukit gitu ya. Dan repotnya lagi adalah rata-rata kan bangunan-bangunan tinggi itu bukan terbuat dari tembok ya, tapi dari kaca gitu ya. Kaca itu berarti dia apa namanya pantulannya menjadi lebih banyak kan gitu ya. Nah, pantulan-pantulan ini juga akan mempengaruhi nih sinyal. Makanya jangan heran kalau misalnya kita survei di daerah perkotaan justru malah lebih sulit. Ya, lebih sulit mendapatkan sinyal satelit ya, terutama di bangunan daerah-daerah yang dengan bangunan tinggi ya dibandingkan kalau misalnya kita survei di daerah pedesaan. Nah, ini adalah contoh beberapa GPS ya. Ini adalah yang model handheld ya. Ini handheld itu maksudnya digenggam ya. Jadi kayak seukuran HP lah ya kurang lebih ya. HP yang agak besar gitu. Nah, kemudian ini juga sama ya. Tapi ada juga beberapa GPS yang dia itu sudah ada di dalam jam tangan misalnya gitu. Jadi apa namanya di jam tangan ini ya sudah ada fitur. Kadang-kadang kita kan suka dapat gitu ya apa namanya aplikasi-aplikasi di HP yang memang sudah mengukur sorry di jam tangan yang sudah untuk mengukur itu ya mengukur apa jalur jogging ya jalur lari pagi gitu. Nah berarti di jam tangan itu sudah ada eh, fitur GPS-nya gitu ya. Kemudian juga ada yang ditaruh di kendaraan di motor misalnya gitu ya. Ini ada beberapa ditaruh di kendaraan, dan juga di mobil. Ya. Bahkan sekarang ini kita bisa menggunakan HP aja, HP biasa untuk kita navigasi, artinya untuk menentukan arah ya. Mau kemana-kemana itu kan dengan Google Map kita sangat sangat mudah sekarang ya. Mungkin 20 tahun yang lalu mungkin itu sesuatu yang masih belum ada gitu ya. Tapi sekarang dengan apa kemajuan teknologi sekarang sudah ada yang namanya Google Maps dan WhatsApp gitu ya. Nah, eh, GPS itu apa namanya aplikasi GPS itu sebenarnya GPS itu sudah banyak digunakan di banyak hal ya. Terutama untuk misalnya yang umum di dunia penelitian misalnya untuk pemetaan insiden malaria. Kemudian untuk TB juga, ISPA, ya, DBD itu banyak sudah melakukan apa pemetaan seperti itu ya, baik di level kabupaten kota atau di level puskesmas itu sudah melakukan itu. Ya. Kemudian juga pemetaan fasilitas kesehatan, ya, misalnya klinik, rumah sakit, ya, dokter pakai dokter mandiri, pakai dokter bersama dan seterusnya itu sudah juga atau lab kesehatan ya, lab-lab gitu ya, untuk kita lakukan pemeriksaan spesimen misalnya gitu. Nah itu juga sudah di apa namanya dilakukan pemetaan. Kemudian juga untuk terkait dengan pemetaan pencemaran ya, pencemaran lingkungan ya, itu juga sudah dilakukan pemetaan lokasi-lokasi mana sih tambang apa namanya? Tambang emas ilegal gitu ya. Terus kemudian di mana tempat pembuangan limbahnya misalnya gitu ya. Nah, itu udah juga dipetakan gitu. Nah, bahkan sekarang ini kita sehari-hari nggak sadar ya menggunakan misalnya Gojek, GoFood gitu ya. Gojek untuk kita berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. GoFood kita untuk mesan makanan ya. Kemudian sama juga GrabBike, GrabFood dan seterusnya gitu ya. Banyak ya sekarang aplikasi yang memungkinkan kita untuk apa menggunakan aplikasi itu untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain atau
memesan makanan dari luar ke rumah kita atau ke lokasi yang saat itu kita berada, misalnya gitu ya. Jadi kita pesan langsung datang dari itu ya. Mungkin ini sesuatu yang mungkin 20 tahun yang lalu mungkin orang belum kepikiran ya, bisa gitu ya pesan makanan dari rumah dengan aplikasi gitu ya. Terus kemudian nggak nyasar gitu. Nah itu ternyata semuanya itu menggunakan teknologi GPS ini ya. Prinsipnya gimana? Prinsipnya adalah ketika kita pesan Gojek ya, ketika kita pesan Gojek, maka sebenarnya kita sedang mengirimkan lokasi kita, share log ya, share location kita atau mengirimkan lokasi kita ke driver Gojeknya. Nah, kemudian dia dengan begitu bisa menuju ke lokasi kita ya, dengan diarahkan oleh aplikasi gitu. Jadi sebenarnya itu ya. Jadi kurang lebih prinsipnya sama seperti Sherlock di WhatsApp gitu ya. Ketika kita ngirim koordinat ke teman, Sherlock ke teman, sebenarnya kita mengirimkan koordinat rumah kita ke teman kita supaya nanti bisa dia mengarah ke lokasi rumah kita gitu dengan dibantu oleh aplikasi. Nah, fungsi dasar GPS ini adalah menentukan lokasi absolut ya, koordinat atau menentukan lokasi absolut koordinat suatu objek di atas permukaan bumi dan menyimpannya gitu. Nah, istilahnya adalah di sini kalau koordinat itu adalah namanya waypoint gitu ya istilahnya. Kemudian juga GPS bisa juga merekam jalur perjalanan. Jadi dari satu titik ke titik yang lain itu kita bisa melihat rutenya kemana gitu. Ya. Nah untuk ini ada cerita menarik ya. Jadi dulu pernah saya baca itu ada satu perusahaan shipping ya. Satu perusahaan shipping itu pengantaran barang gitu. Ya kemudian manajernya melihat, loh kok ini kayaknya biaya untuk bahan bakar itu kok jadi tinggi gitu ya. Tentu kan kalau misalnya itu kan kita pasti menduganya berarti ini ada pemakaian di luar dari yang itu kan ya, maksudnya di luar dari yang diperuntukannya gitu. Nah kemudian si manajer itu memasang GPS di setiap truknya gitu ya, di setiap truknya. Nah ternyata setelah dianalisis driver ini dia tidak mengikuti sesuai dengan rute yang diarahkan gitu ya. Ya misalnya dia mampir dulu beli apa gitu ya, kemudian dia mampir kemana gitu ya, beli apa gitu. Jadi atau dia menggunakan jalur yang memang dia tidak diinstruksikan lewat situ gitu ya. Ya seperti itu. Jadi misalnya dia pengen cari jalan jalan yang nggak macet misalnya gitu ya, tapi ternyata muternya jauh gitu ya. Nah itu kan otomatis menghabiskan bahan bakar kan gitu. Nah ternyata dari situ dia bisa melihat ya, jalur perjalanan truknya itu apakah sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan arahan harus awalnya harus ke situ gitu atau enggak gitu. Nah, itu bisa dianalisis. Kemudian menggabungkan jalur perjalanan atau trek itu mengolah menjadi area. Jadi kita bisa misalnya membuat wilayah bencana ya, terdampak bencana itu dengan kita mengelilingi wilayah tersebut gitu. Atau misalnya wilayah banjir misalnya gitu ya. Seluas apa sih wilayah banjirnya? Nah, kita bisa pas banjir itu kita bisa keliling misalnya dengan perahu gitu mengelilingi wilayah mengelilingi wilayah banjirnya gitu ya. Nanti kita bisa mendapatkan itu jalur perjalanan ya. Berarti kita keliling tuh dengan GPS kembali ke titik awal sehingga akhirnya menjadi area. Jadi kita bisa dapatkan nanti wilayah banjir itu bagaimana bentuknya, bagaimana luasnya gitu. Nah, awal mulanya mungkin ya, ini dulu mungkin zamannya Jon Snow kan belum ada GPS ya. Tapi sebenarnya konsepnya dengan membuat peta sederhana itu, kemudian melakukan plotting, penitikan kasus ya. Sebenarnya ini adalah awal mula teknologi GPS gitu ya, karena penentuan posisi gitu ya. Jadi
Ya, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi eh, titik-titik itu nanti dengan GPS itu nanti kita bisa buatkan seperti ini sebarannya. Jadi sebaran kasus itu bisa kita petakan, kemudian juga sebaran dari ini misalnya ya objek lainnya, misalnya ini adalah pompa-pompanya bisa kita petakan juga gitu. Nah, ini ada beberapa penggunaan GPS dalam riset ya. Jadi mungkin udah pernah lihat ya gambaran ini. Jadi di sini titik-titik Polindes ya, bidan, balai kesehatan, kemudian juga ya puskesmas ya. Sini nih puskesmasnya yang ini ya puskesmas. Kemudian rumah sakit ya, yang rumah sakit nih yang Palang nih ya, rumah sakit bersalin itu semuanya dilakukan eh, survei ya, dilakukan survei lapangan, kemudian dilakukan penitikan dengan GPS. Ya, jadi seperti seolah-olah kita lakukan sensus lah ya. Jadi kita ke lapangan, kita menjelajah wilayah tersebut, menyisir wilayah tersebut, kemudian apabila nanti di situ ada polindes ya kita plot titik ya, kita titikin segala macam. Nah, kemudian baru dari situ bisa kita olah untuk membuat ini ya, buffer ini, lingkaran-lingkaran ini gitu. Nah, eh, ini adalah prosesnya ya. Jadi prosesnya mau nggak mau kalau misalnya kita ingin melakukan plotting penggunaan GPS, maka mau nggak mau kita harus ke lapangan gitu. Nggak bisa kita lakukan itu dengan kita hanya berada di uh, apa namanya di kantor atau di rumah saja gitu ya. Nggak bisa. Tetap kita harus melakukan survei ke lapangan. Biasanya kalau misalnya dalam survei-survei yang ada itu biasanya dilakukan juga dengan misalnya dibarengin ya dengan kegiatan wawancara ke responden atau juga misalnya wawancara ke lokasi-lokasi yang ke sini gitu ya. Lihat itu. Jadi bisa seperti itu. Jadi tapi ini mau nggak mau tetap harus ke lapangan ya. Nggak bisa kita dapatkan distribusi dari Polindes, Balai Kesehatan, dan yang lain-lain ini hanya dengan mengandalkan informasi sekunder, nggak bisa. Tetap kita harus survei langsung ke lapangan untuk mendapatkan lokasi ini gitu, dengan GPS. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa kasus ya yang terdata. Misalnya ini adalah datanya kita peroleh misalnya dari puskesmas, ya data puskesmas atau data Stratnas. Ini data, berarti ini catatan ya dari puskesmas dan Stratnas. Kemudian tetap harus didatengin, gitu. Harus didatangi ke lokasi, kemudian kita tanya, bapak ini rumahnya di mana ya? Bapak ini rumahnya di mana gitu. Nah, setelah dapat alamat lokasinya, baru kita lakukan plotting dengan GPS. Gitu. Ya, saya dapatkan misalnya, oh lokasinya di sini. Gitu. Ya. Jadi memang kegiatan apa namanya plotting dengan menggunakan GPS ini, plotting koordinat ya titik-titik ini adalah kegiatan lapangan, kegiatan yang memang harus kita ke lapangan gitu. Tidak bisa kita hanya mengandalkan data sekunder saja. Nah begitu juga sama dengan ini ya. Jadi ini juga sama kurang lebih seperti yang tadi yang pertama ya, terkait dengan yang pertama tadi yang ini juga dilakukan penyisiran ya. Jadi satu kecamatan ini dilakukan penyisiran, kemudian kita apa namanya ketemu misalnya ini ada lab kesehatan ya warna biru nih, kemudian ada apotek, ada toko obat, ada klinik swasta, ada apa namanya dokter praktek mandiri atau praktek dokter bersama, ada rumah sakit pemerintah, ada puskesmas kecamatan, ada puskesmas kelurahan, ada rumah sakit swasta. Jadi betul-betul disisir ya, wilayah disisir, jalan kaki biasanya, karena kalau naik motor itu kita nanti malah kurang bisa memantau situasi ya. Jadi kalau kita dengan jalan kaki biasanya kita bisa lebih memperhatikan situasi. Oh ternyata ini ada klinik di belakang nyempil nih sedikit di belakang ada klinik misalnya gitu. Tapi kan kalau naik motor kan kelewat ya karena cepet gitu. Tapi dengan jalan kaki kita bisa lebih mengamati lingkungan lebih baik gitu. Nah ini biasanya ini nggak dikerjakan sendiri, ini dikerjakan rame-rame gitu.
ya. Jadi ada beberapa enum yang diturunkan di wilayah ini dan mereka melakukan pendataan dengan berjalan kaki gitu. Karena kalau naik motor kelewat ya, bisa terlewat begitu, seperti itu. Jadi ini betul-betul adalah kegiatan lapangan ya, betul-betul kita turun ke lapangan dan menyensus lah ya, seperti itu ya, mendata dengan menyisir yang ada ya kita masukkan begitu. Kalau misalnya ada di gang, berarti kita menyusuri gang dan menelusuri jalan-jalan kecil gitu ya. Nah, itu dilakukan untuk mendapatkan informasi sebaran ini. Jadi ini lumayan ini. Dikerjakannya bersama-sama dan dikerjakannya nggak dalam sehari, bisa dalam seminggu ya, atau dalam 2 minggu biasanya gitu ya. Karena kan ini adalah penelitian atau pengumpulan data yang detail. Jadi tidak bisa diburu-buru dan tidak bisa tergesa-gesa gitu ya. Jadi harus betul-betul dilakukan secara terukur dan sistematis. Ini juga sama ya. Ini adalah lokasi dari kebakaran ya. Jadi kebakaran itu dipetakan lokasinya di mana, kemudian dibuatkan model ini ya. Jadi ini warna yang gelap ini adalah lokasi area di mana waktu tempuhnya itu sangat tinggi gitu ya, sangat lama gitu ya. Jadi ini wilayah-wilayah yang hitam ini adalah wilayah-wilayah yang bisa dikatakan sulit untuk diakses, dalam arti bahwa membutuhkan waktu yang lama untuk kesini gitu, pemenang kebakaran. Oke, nah sekarang kita coba lihat Google Maps ya. Google Maps ini coba kita lihat. Nah ini ada ada beberapa tahapan ya di dalam kita melakukan Google Map, dalam mengambil lokasi di Google Map ya, mengambil koordinat lokasi di Google Map. Pertama adalah kita kalau di Google Map itu biasanya yang kita cari itu adalah lokasi-lokasi yang memang sudah terdaftar biasanya atau sudah diketahui. Misalnya rumah sakit besar, puskesmas itu rata-rata sudah ada tercantum di dalam database Google Maps gitu. Jadi kita search berdasarkan nama gitu langsung keluar gitu ya. Jadi kita buatkan daftar dulu apa-apa aja yang mau kita cari. Kemudian koneksi internet ya. Ya, ini kita harus ya tentu kalau misalnya masuk Google Map kan harus ada internet kan begitu. Kemudian kita lakukan pencarian ya. Kemudian kita klik kanan di balon ya. Terus kemudian kita klik WhatsApp what's here, ada apa di sini. Copy koordinatnya kemudian paste ke file Excel. Ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi untuk lokasi-lokasi yang memang sudah diketahui ini kita bisa langsung tempat-tempat yang memang sudah diketahui ya, sudah terkenal lah istilahnya gitu ya. Sudah established, sudah ada di situ. Nah, ini kita bisa klik namanya di sini, kemudian nanti akan keluar nih balon. Ini balon ya. Nah, balon ini kita klik kanan. Ya, klik kanan. Bisa ada apa di sini ya, kita klik. Kemudian nanti akan keluar koordinatnya nih. Ya, akan keluar koordinatnya. Nah, ini kita copy. Ya, ini kita copy. Ya. Ini kita copy ke Excel ya. Kita copy ke Excel. Ini kita copy. Jadi ini pembagian globe ya, bumi. Jadi ini adalah belahan bumi utara ya. Ini adalah belahan bumi selatan, ini adalah belahan bumi timur, ya. Ini belahan bumi barat. Jadi bumi itu dibagi ke dalam 4 kuadran. Indonesia berada di belahan bumi timur, ya. Tapi Indonesia juga dia ada wilayah yang berada di belahan bumi utara, ada di belahan bumi selatan, ya. Kalau di belahan bumi timur maka dia bujur timur, ya, east. Tapi kalau misalnya dia di utara, berarti dia lintang utara. Jadi daerah-daerah seperti Aceh, sebagian Kalimantan, ya, kemudian juga sebagian Sulawesi itu berada di bumi bagian utara, maka dia akan mempunyai notasinya itu adalah lintang utara. Tapi kalau misalnya kita nih sekarang ada di Pulau Jawa, ya, Banten, Jawa Barat, itu ada di belahan bumi selatan, ya, maka kita akan mendapatkan
notasi lintang selatan. Gitu. Nah, koordinatnya di copy ya, di copy kemudian ditaruh di Excel, ya, ditaruh di Excel, ya. Jadi hati-hati ya, diperhatikan ya, Excelnya itu adalah dia harus untuk X-nya itu adalah maksimal 3 digit di depan nih. Jadi kalau misalnya nanti 106.600 titik ada titiknya banyak, nah itu berarti salah koordinatnya. Jadi titiknya itu hanya ada satu, kemudian di depan titik ini hanya ada 3 angka, gitu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 3 angka. Kenapa hanya ada 3 angka? Karena bola itu kan 360 derajat ya. Kalau bola ya, satu lingkaran bola itu kan 360 derajat ya. Nah, 360 derajat itu kan berarti 3 digit kan, 360 kan, 360 gitu. Bukan ribuan ya. Jadi ini pasti ini tidak boleh lebih dari 3 digit nih. Kalau misalnya 4 digit berarti salah. Ya, salah. Kemudian juga posisi titiknya juga harus di sini. Nggak boleh misalnya 106.600.924 titiknya. Berarti ini bukan satuan derajat nih ya. Kalau misalnya titiknya ada 3 misalnya gitu ya. Atau titiknya 2 nih, 106.600 titik lagi. Berarti ini adalah sebenarnya 106 juta. Ya kan? Bukan 106 derajat kan gitu. Ya. Kemudian juga ini hati-hati Y-nya juga -6 ya. Ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba kalau bisa menggunakan WhatsApp gimana? Ya, menggunakan WhatsApp kita berarti masuk ke WhatsApp, kemudian klik location, send current location. Nah, ini tunggu sampai akurasi kurang dari 10 meter. Kemudian share log ya, kemudian copy paste koordinat ke Excel. Gitu. Oke, nah kira-kira seperti ini ya. Send current location. Jangan share live location ya. Kalau share live location itu artinya kita nanti memetakan mengirimkan pergerakan kita kan. Ini untuk pergerakan ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke rumah teman, kemudian teman kita pengen dia dikasih informasi udah sampai mana gitu ya. Nah, kita kalau begitu berarti kita share live location supaya nanti teman kita tahu pergerakan kita udah sampai mana nih atau ketemu macet di mana nih gitu ya. Jadi sehingga dia bisa siap-siap dengan lebih baik kan gitu. Tapi kalau untuk kita yang sifatnya statis, kita nggak bergerak, maka kita ketik yang send current location ya. Ya, send your current location. Nah, ini kalau bisa diusahakan akurasinya kurang dari 20 meter. Bahkan saya menyarankan kurang dari 10 meter gitu. Nah, ini caranya adalah kita tunggu ya, jangan buru-buru sampai sinyalnya bagus ya, lengkap. Semakin kecil dia semakin bagus gitu ya. Ini kan masih 20 ya. Kalau misalnya akurasinya 5 meter berarti semakin bagus gitu. Jadi akurasi itu semakin kecil angkanya semakin bagus ya. Kalau 20 ini berarti 20 dengan 5 meter berarti lebih bagus 5 meter kan akurasinya dibandingkan 20 meter gitu. Ya. Nah, ini klik nanti akan share log akan muncul di grup ya. Seperti ini. Klik. Nah, nanti akan keluar koordinatnya, ini kita copy. Ini kita copy. Kemudian taruh di Excel. Ya. Nah, ini ada yang namanya DMS ya. Yang namanya DMS ini kita jangan pakai yang ini ya. Jadi yang di copy itu adalah yang dia itu dalam satu satuan. Kalau DMS ini kan ada menit dan detiknya ya, gitu ya. Nah, coba kita lihat nih maksudnya apa. Jadi konsep DMS itu degree, minute, second itu adalah semuanya konsep jarak ya. Jadi degree itu maksudnya bukan suhu ya. Derajat itu bukan suhu. Kemudian menit dan detik itu bukan waktu ya, bukan satuan waktu, tapi ketiganya ini adalah satuan derajat ya. Maksudnya ketiganya adalah satuan jarak gitu. Ya, satuan jarak gitu. Nah, ini ya. Nah, kira-kira seperti ini nih, 1 derajat sama dengan 111 kilo. Kemudian 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang satuannya begini, yang 3 satuan ini ya. 1, 2, 3 ini kan derajat, menit, detik ya. Itu kita akan kerepotan nanti untuk konversi. Berarti 35 menit ini harus dibagi 60.
ya kan? Karena kan 1 derajat sama dengan 60 menit, ya. Berarti 35 menit dibagi 60, gitu ya. Kemudian kalau misalnya di sini 49,4 detik berarti dibagi 3600 karena 1 derajat sama dengan 3600 detik, ya. Ya ribet lah pokoknya. Sebaiknya jangan menggunakan yang desimal, yang DMS ya, tapi kita langsung copy yang ini aja, ya, copy yang ini aja. Nanti kita akan kesulitan di dalam konversi, ya, ribet gitu ya, agak ribet. Nah, tahapannya sama ya, tahapannya sama. Dari Excel ini, ya, kita masukkan di Excel nih, kemudian copy paste sama ya, seperti ini. Nah, seperti jadi tidak boleh misalnya 106.766 titik gitu ya. Berarti ini 106 juta kan gitu ya. Jadi jangan ada titik-titik banyak, tapi titiknya cuma 1 di depan. Kemudian ini adalah digitnya di depan titik ini hanya 3 digit ya, seperti itu. Oke, ini adalah contohnya. Langsung kita praktek aja kali ya. Mohon maaf ini di rumah lagi ada yang bongkar, jadi agak kedengeran kali ya. Baik, Siva, udah ada grupnya Siva? Saya di-add ke grup ya? Udah, Saya di-invite ke grup, nanti kita praktek menggunakan ini ya, WhatsApp ya. Oke, mungkin kita langsung ini ya, share log aja ya. Saya lagi tadi habis share log juga. Coba share log ke ini ya. Share log ke grupnya ya. Ya, share log ke grupnya. Ya. Coba share log ke sini coba. Masing-masing ya semuanya. Nah, share location ini kita bayangkan ini sebagai kita sedang melakukan survei ke lapangan gitu ya. Masing-masing sedang apa namanya, sedang keliling ya ke apa namanya, ke responden ya, ke penduduk, sedang melakukan wawancara. Nah, kemudian dilakukan proses ya wawancara, kemudian setelah itu melakukan plotting koordinat rumahnya gitu ya. Jadi bayanginnya kayak gitu ya. Jadi skenario-nya seperti itu. Jadi artinya gini, teman-teman bisa menggunakan WhatsApp ini untuk nanti kalau misalnya mau melakukan pemetaan ya, pemetaan lokasi kasus ya, atau lokasi responden atau lokasi vaskes ya yang ingin dipetakan gitu ya. Nah, dengan menggunakan WhatsApp gitu. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah harusnya menggunakan GPS yang tadi saya sampaikan di slide ya. Ada berbagai jenis GPS kan gitu ya.
Tapi kalau misalnya ternyata pada saat kita mau melakukan pengumpulan data ternyata GPS-nya misalnya terpakai atau tidak tersedia, tahu saya di FKM UMJ itu ada 2 atau 3 unit GPS gitu ya. Cuman kan mungkin di masa penelitian seperti sekarang ini ya, mungkin banyak yang menggunakan gitu, baik itu oleh mahasiswa ataupun oleh dosen ya untuk penelitiannya gitu, sehingga akhirnya terbatas. Nah, tidak apa-apa menggunakan tidak apa-apa menggunakan aplikasi lain, misalnya seperti ini contohnya WhatsApp ya. Kita bisa gunakan ini ya, prinsipnya sama. Tapi memang tentu tingkat akurasinya tidak seakurat GPS aslinya kan gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa kita pakai. Nah, cuma nanti kalau misalnya ingin menggunakan menggunakan WhatsApp seperti ini sekarang yang nanti kita akan praktekkan gini, maka harus dimention ya, harus disebut di dalam metodologi penelitian kaitannya sama khususnya di bab terkait dengan pengumpulan data atau di bab mengenai alat dan bahan ya, itu harus dijelaskan bahwa alat yang digunakan ini adalah aplikasi atau fitur GPS yang ada di aplikasi WhatsApp gitu ya, harus dijelaskan gitu ya. Kalau tidak dimention itu khawatir nanti menjadi pertanyaan gitu, tapi harus dimention gitu ya. Sama halnya ketika kita misalnya melakukan pengukuran antropometri ya, berat badan misalnya gitu ya. Nah, berat badan itu kan yang bagus itu kan kita pakai timbangan digital ya, merek Seka gitu ya. Biasa kan kalau kita melakukan pengukuran pakai merek Seka gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada itu dan mungkin misalnya di penduduk itu tersedianya misalnya timbangan beras tuh, kan ada tuh timbangan beras yang biasa di pasar-pasar tuh ya. Nah, ya itu memang tidak akan seakurat timbangan SEKA yang langsung digital kan gitu. Jadi kan itu harus kita kita atur-atur, kita geser-geser itunya bebannya supaya nanti kita bisa ukur kira-kira beratnya berapa. Dan dia tidak presisi, artinya kita nggak bisa tahu berapa angka di belakang koma kan gitu ya. Beda dengan SEKA ya yang langsung muncul satu angka di belakang koma kan gitu. Misalnya berat badannya 70,3. Nah, 70,3 kan bisa ya ketemu koma tiganya gitu. Tapi kalau di timbangan beras itu mungkin kita nggak bisa 0,3 kilogram itu gimana ya gitu ya. Mungkin kita langsung bulatkan 70 gitu ya. Jadi ada pasti akan ada perbedaan ya dari pengukuran itu. Tapi nggak apa-apa, disebutkan aja alat yang digunakan apa ya di dalam metodologi penelitian supaya pembaca juga bisa mengetahui oh ini menggunakan alatnya ini gitu. Ya. Oke, ini sudah lengkap semua nih. Nah, coba kita klik di sini ya. Kita buka dulu Excel-nya. Excel. Nah, kita akan coba mungkin 10 titik ya. 10 rumah ya, 10 rumah. Ya seolah-olah ini adalah rumah responden lah ya, gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini kita tuliskan misalnya di sini nomor ya, kemudian nama ya, kemudian X sama Y. Oke. Nah, sebelumnya kita atur dulu ya di sininya ya. Di kontrol panel atur dulu supaya nanti nggak keluar angka yang aneh-aneh ya. Kontrol panel ya, ini ya, oke. Kemudian kita masuk ke clock and region. Nah, regionnya ini kita atur dulu ya. Regionnya kita menggunakan English United Kingdom ya. Inggris UK, Inggrisnya Inggris ya, Inggris Raya gitu, United Kingdom ya, Inggrisnya. Nah, ini kita setting dulu ya formatnya. Oke.
Oke, nah kalau udah baru kita bisa langsung input di sini. Nah, balik lagi ke WhatsApp. Nah, ini kita coba klik di sini ya. Klik-klik. Nah, ketika diklik nanti dia otomatis akan mengarahkan ke Google Map ya. Nah, ini posisinya rumahnya di sini. Nah, ini kita copy ya. Copy. Ya. Jangan yang ini ya. Jangan yang ini. Ingat, ini tadi adalah yang DMS ya. Ini kan yang DMS. Jangan pakai yang ini karena ini ada 3 satuan nih. Ribet. Derajat, menit, detik, jangan pakai yang ini. Langsung aja kita menggunakan yang di atas ini. Ya. Oke, copy ya. Copy. Kemudian masuk ke Excel. Nah, ini kita kasih taruh di X ya, 2 kali. X sama Y. Kita paste ya sama-sama gitu. Kemudian ini kita kasih keterangan nomor 1. Ani ya. Kemudian ini yang X yang mana yang X? Yang X adalah yang 106 ya. Nah, ini di gini ya. Yang dihapus yang -6. Nah, kalau ini kebalikannya. Yang dihapus yang 106. Gini ya. Gitu. Jadi yang minus itu selalu yang Y gitu ya. Kalau ada minus pasti Y gitu. Berarti dia lintang selatan ya. Oke. Next. Bapak, maaf Pak. Ya, gimana? Tadi di pengaturan laptop saya nggak ada United Kingdom, gimana Pak? Pakai yang United States saja. Oh, Nah, boleh. oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, supaya itu menghindari nanti muncul yang aneh-aneh nih angkanya. Angkanya itu maksudnya 106, kemudian 761 titik ya, 535 seperti itu ya. Jadi nanti titiknya bisa banyak gitu ya. Nah, ini supaya kita mengikuti format penulisan Inggris ya atau Amerika gitu. Oke. Berikutnya. Next adalah Rizky. Oke. Mifta. Mifta. Oke. Nah, ini kita klik di sini ya, klik di sininya, kemudian nanti dia akan langsung mengarahkan ke ke Gmaps. Nah, ini kita copy. Ini. Copy. Kemudian taruh lagi di sini. Dua. Nah, ini hati-hati jangan ketuker ya. Jangan misalnya -6-nya di sini, kemudian misalnya gini, jangan begini nih, ini ketuker nih. Ya, hati-hati. Nah, ini ketuker nih ya. Nanti posisinya bukan yang -6 itu bukan di sini tapi di Y ya. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai ketuker. Nah, kayak gini. Oke. Next. Berikutnya adalah Urpi. Urpiyatu Ulia. Ya. Klik. Nah, ini ketemu koordinatnya. Copy. Nah, kemudian kalau di Excel 3. Jadi tampilannya harus begini ya angkanya ya. Jadi kalau misalnya tidak seperti ini berarti salah ya. Kalau misalnya titiknya pemisahnya itu banyak atau misalnya pakai koma, nah itu berarti salah ya. Kurpiatur. Nah, berarti ini 106. Dan ini minus 6. Oke, kita coba lagi ya. Next. Kurpi Aulia. Copy.
copy ya, copy. Terus kalau di Excel, empat Aulia. Ini berarti ini yang X-nya 107 ya. Nah, ini beda sendiri ya. Berarti rumahnya jauh. Ya. Kemudian ini minus 6. Ini gini. Ini lanjut ya. Coba lagi ya sampai 10 ya. Dia Elza. Nah, ini di copy. Copy. Kemudian taruh di Excel. Nggak apa-apa ya kalau misalnya banyak di belakang ini nggak apa, tidak apa-apa, kita copy aja apa adanya dari Google Map. Kemudian berikutnya Latifah, copy ya, di kontrol apa namanya, di select semua, copy, kemudian masuk ke sini. Latifah. Oke, next. Latifah, Syifa. Hmm, Syifa. Oke, next. Tulis deh biar kayaknya. Next. Kemudian siapa lagi? Lisa. Tembak tuh logam berwarna abu-abu kebiruan. Logam berwarna abu-abu. Ini Oke. Kemudian tadi apa ya? Lisa ya? Copy. Cek copy. Lisa. Oke. Kemudian ini. Ini berarti yang 106. Yang minus itu pasti Y ya, yang minus ya. Karena X nggak mungkin, kita nggak mungkin di bujur barat ya. Kalau di bujur barat kita akan minus ya. Jadi kan kita nggak di bujur barat, kita di bujur timur. Indonesia ada di bujur timur. Oke, next. Terakhir ya. Ini Vivinda. Masih ada satu lagi. Vivinda.
Kemudian ini 106-nya. Ya, bisa diikuti ya. Dicoba ya, karena pengalaman beberapa yang lalu itu ketika mengerjakan tugasnya setelah ini itu banyak yang salah gitu ya. Karena apa? Karena mereka pertama tidak melakukan penyetingan tadi, tidak melakukan penyetingan di kontrol panel region ya, sehingga akhirnya tampilannya jadi 106.761 titik gitu ya. Jadi titiknya banyak gitu. Enggak, 357.615.0 ya, seperti itu ya. Jadi banyak gitu. Nah, jadi seolah-olah nilainya tuh jutaan miliaran gitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu kan. Ya, jadi tolong dicoba ya, supaya nanti kita kalau misalnya nggak sama dengan ini langsung interupsi, oh nggak sama gitu ya. Kalau nggak sama berarti kita harus melakukan penyetingan dulu. Oke, next terakhir ya. Dipindah udah. Sekarang next yang terakhir adalah Sinta Amalia. Oke. Copy. Nah, Sinta ya. Sinta 10. Kita sampai 10 aja ya. Oke. Paste di sini, habis ini juga paste. Ctrl V ya. Kemudian ini delete. Ini juga sama. Oke. Nah, setelah kita selesai ya, 10 nih ya, 10 titik. Kita cek dulu ya, jangan sampai ada yang sama persis. Nah, kita cek ya. Oke, beda. Jangan sampai ada yang sama persis. Kalau sama persis berarti kita melakukan duplikasi pasting ya. Jadi kita nge-paste 2 kali dengan nilai yang sama gitu. Jadi hati-hati. Karena konsepnya nggak mungkin ada 2 lokasi yang berbeda mempunyai koordinat yang sama, nggak mungkin. Pasti beda. Ya. Jadi kalau misalnya sama persis sampai ke digit terakhir tuh sama persis, nah berarti itu adalah kita lupa untuk copy yang apa namanya, kita copy paste dari yang sebelumnya biasanya gitu. Ya. Nah makanya dicek dulu nih, ada yang sama nggak? Gitu. Biasanya yang sama itu di 2 terdekat ya. Jadi misalnya kita copy paste ini, kemudian kita paste lagi ke sini gitu ya. Jadi ini nilainya sama gitu, biasanya kayak gitu. Ya. Nah dicek ya supaya jangan ada yang sama. Kemudian kita cek juga y-nya, ada yang sama kan? Oke. Kalau nggak ada yang sama berarti ini sudah benar. Ya. Itu caranya kita memanfaatkan WhatsApp untuk mendapatkan koordinat. Nah sekarang kita akan belajar bersama gimana caranya kalau kita mau mencari titik yang sudah diketahui ya. Misalnya kita ingin mencari sekarang di sini ya, setelah kita klik nih rumah sakit Syarif Hidayatullah misalnya gitu ya, yang di dekat UIN ya. Ya, search ya. Nah, ini kan akan muncul ya, akan muncul balon ini, rumah sakit Syarif Hidayatullah ya. Nah, caranya adalah kita pas di bawah sini nih, pas di bawah ini kita klik kanan ya. Kita klik kanan, klik, kemudian langsung aja copy yang atas ini kalau ada. Ya. Kalau nggak ada, what's here, seperti yang tadi di slide ya. Tapi kalau ada langsung kita copy ini aja, copy, ya. Kemudian kita pindahkan ke Excel. Ini Excel, oh ini ya. 11 Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Ya. Nah, ini koordinatnya. Nah, ini 106 ya.
Nah, seperti ini. Gitu. Kemudian rumah sakit yang apa lagi? Misalnya kita mau menampilkan RSCM ya. RSCM. Ya. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ya. Nah, ini karena ini satu komplek besar ini ya, maka kita pilih aja salah satu nih. Misalnya kita pilih yang ini aja ya. Yang di sini nih. Ya. Ini kan ini sama aja sih ya, kurang lebih sama ya. Nah, kita pilih yang ini misalnya ya, hospital ini radioterapi ya. Nah, klik kanan. Nah, langsung copy ini ya. Karena RSCM kan besar banget nih ya. Jadi kita anggap itu ambil salah satu titik aja. Nah, kita klik. Kemudian kita copy ke Excel. RSCM. Oke. Nah, gini. Ini 106 ya. Kemudian ini -6. Oke. Misalnya kita tambahin satu lagi ya. Cari lagi di sini, misalnya adalah apa namanya? Hasan Sadikin. Rumah sakit ini di Bandung ya. Hasan RSHS Hasan Sadikin. Nah, ini dia. Ya. Klik kanan, ini klik kanan. Sini ya, klik kanan di paling bawah, di bawahnya ini, di ujung bawahnya ini. Kemudian copy, ya, copy. Kemudian copy, nah kita masukin ke Excel. Rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ini pakai yang 107 ya. Ya. 11. Oke. Bisa ya? Seperti ini. Hanya mengulang aja lagi. Kalau misalnya kita mau cari titik yang lain, misalnya Puskesmas ya. Puskesmas Ciputat Timur. Puskesmas Ciputat Timur. Nah, ini. Search aja nih. Search. Kemudian kita klik kanan di balon ya, klik kanan, kemudian kita klik di koordinat ini, klik. Nah, kemudian kita taruh di Excel. Puskesmas Ciputat Timur. Ya. Kayak gini. Oke. Kita pakai yang 106 dan -6 ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, kurang lebih seperti ini caranya ya. Nah, sekarang kita save dulu ya, save dulu nih, titik save. Browse ya. Kita simpan di folder tabular. D, kemudian is di apa ya? MJ ya, MJ.
Ini ya. Oke. Kemudian tabular. Misalnya kita titik koordinat, kita kasih nama titik koordinat ya. Nah, seperti ini. Di save dalam bentuk Excel dulu ya. Setelah itu baru kita save as ke dalam format CSV ya. Jadi kenapa format CSV? Karena format CSV ini adalah format yang bisa dibaca oleh aplikasi Quantum JIS. Jadi Quantum JIS nggak bisa baca format Excel, XLS ya. Hanya bisa membaca format CSV. Makanya kita convert supaya ini bisa dibaca, maka kita pakai formatnya adalah CSV. Jadi save as, file save as, taruh di tempatnya tadi ya. Nah, di sini nih D JIS UMJ tabular, kemudian ini adalah CSV. Namanya sama aja nggak apa-apa, ya, nggak usah diganti. Save. Nah, seperti ini. Oke. Nah, baru sekarang kita buka aplikasi Quantum JIS-nya. Ya. QGIS. Desktop ya. Loading dulu sebentar. Oke, belum muncul. Oh iya, saya lupa. Sebentar saya sudah kirim ke grup ya. Saya coba kirim lagi ke sini deh. Saya kirim ke grup, ada file nanti untuk kita praktikum ya. Sebentar. Cek file. Oke, saya udah kirim juga ke chat ya. Di-download dulu. Nah, itu nanti di-copy langsung ke folder shapefile ya. Langsung ke folder shapefile.
Ya, di copy langsung ke folder shapefile ya. Jadi yang tadi ini ya, insert, ini langsung di copy ke folder shapefile ya. Yes, UMJ 2022 shapefile, insertnya masukin ke sini, kemudian kita ekstrak ya. Extract to shapefile. Nah, ini sudah ada folder insert ya. Ini ya. Oke, jadi di ekstrak ya. Yang tadi yang yang insert ini diekstrak, kemudian keluar nanti folder insertnya. Nah, ini sudah ada nih datanya nih, shapefile-nya ya. Nah, sekarang kita buka di QuantumGIS-nya. Ya, ini kembali ke QuantumGIS-nya. Oke. Ini ya, GIS UMJ 2022 shapefile. Ini ada insert ya. Nah, kita ambil yang provinsi. Provinsi, pilihnya nanti keluar ini, kita pilih yang WGS 84 ya. WGS 84. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah seluruh provinsi di Indonesia ya. Jadi seluruh Indonesia ini ada per provinsi. Gitu. Oke, nah sekarang kita coba tampilkan ya. Coba kita tampilkan titik yang tadi. Caranya adalah kita masuk ke add delimited text layer. Delimited text layer nih, ya. Sama seperti kita join ya. Kan habis normalisasi kan join atribut. Nah, sama. Makanya kita add delimited text layer. Kemudian browse ya. Nah, ini kita cari nih titik yang tadi. Titik koordinat kita ada di D. Tadi kita simpan di mana? GIS UMJ ya. 2022 tabular. Titik koordinat. Oke, ada yang berantakan titiknya? Oke, nggak ada ya. Ini kita pilih yang CSV, kemudian ini post record has field names. Ini sama ya, dibiarin aja begini. Kemudian yang menentukan tuh di sini. Ini adalah point koordinat, ya. Karena dia point koordinat, maka kita klik yang ini, ya. Kalau kemarin kan kita ketika join tabel kan kita pilihnya no geometry ya, ingat nggak? Masih ingat ya? Nah, sekarang kita pakai yang point koordinat nih. Kemudian ini kita pakai x field-nya adalah sumbu x. Kemudian ini adalah koordinat y-nya. Oke. Oke. Nah, kemudian kita pilih yang WGS 84 juga sama. Kan tadi provinsi WGS 84 ya. Nah, ini WGS 84 juga sama. Oke. Nah, titiknya di sini muncul. Coba kita zoom pakai ini, ya. Kita pakai zoom pakai ini. Nah. Oke. Ini ya. Titiknya sebarannya begini, ya. Nah, kemudian ini kita save as ya. Kita save as, klik kanan, save as. Kemudian simpan di shapefile.
GIS UMJ 2022, kemudian shapefile ya. Nah, ini kita kasih namanya adalah titik koordinat ya di shapefile. Oke, save. Oke. Nah, coba sekarang kita rename ya. Bisa kita kasih nama nih. Ya, titik koordinat yang ini yang udah baru nih, yang baru. Oke, klik kanan, properties, label. Label this layer dengan nama ya. Nama. Apply. Nah, bisa kita keluarkan informasinya ya. Jadi ini ada Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemudian ini RSCM nih di Jakarta. Ini rumah-rumahnya ya. Aulia nih di sini ya. Kabupaten berarti Bekasi ya masuknya ya. Bekasi. Ini ada yang di Jakarta nih, Latifah nih. Kemudian ada sebagian yang di Depok. Ya, kelihatan nih. Ini Hasan Sadikin ada di Bandung ya. Jadi dia memang jauh sekali. Itu kemudian ini kelihatan nih Siva Mita rumahnya di Kota Tangerang ya. Tangsel ini Tangsel. Jakarta saya Kenapa? di Jakarta. Itu kita gedein lagi ya. Nah ini kira-kira, ini jangan-jangan di sepanjang jalan nih. Jalan yang sama jangan-jangan. Oke. Jadi kayak gini ya kira-kira ya. Jadi kita bisa memanfaatkan WhatsApp ya dan juga Google Map untuk membuat peta distribusi titik, apapun itu titiknya. Apakah itu misalnya vaskes, kita bisa petakan di sini, atau misalnya kita bicara misalnya di sini dalam konteks misalnya responden ya, wawancara. Kita bisa petakan juga lokasi respondennya. Misalnya kita wawancara itu karena dia adalah penderita TB misalnya gitu. Nah, kita petakan misalnya gitu. Meskipun mungkin namanya nggak dimunculin ya, tapi ini contoh aja gitu ya. Contoh aja untuk menggambarkan bahwa bisa kita menampilkan nama-nama dari titik ya yang muncul di sini gitu. Nah, ini kita save ya. Kita save. Nah, kita save taruh di GIS UMJ kemudian project ya. Nah, ini kita save misalnya titik koordinat gitu ya. Biar nanti bisa gampang mengenalinya. Save ya projectnya. Oke, ada pertanyaan? Ada Pak. Nggak ada. Oke, nah ini untuk latihan aja ya. Jadi nanti ada tugas sedikit. Ini sebenarnya nggak terlalu susah sih tugasnya. Jadi nanti sebentar. Nah, jadi nanti akan ada tugas ya. Tugas berikutnya ini. Jadi nanti setiap mahasiswa akan di random ya. Jadi nanti akan ada 6 kelompok ini. Jadi satu mahasiswa mengerjakan satu aja ya. Misalnya saya dapat yang A kantor kecamatan, berarti saya kantor kecamatan aja gitu. Ya. Nah, nanti tolong oleh Syifa ya di random siapa yang dapat apa. Kemudian ini adalah kantor kecamatan ya. Kantor kecamatan itu ada ini nih, Tangerang, Karawaci, Priuk, Jatiuhung, Sumbadasari, Neglasari ya. Yang di Tangerang, ini ada 13 ya, harus dicari koordinatnya. Kemudian juga ya. Ini adalah puskesmas ya. Jadi puskesmas Sukasari, puskesmas Tanah Tinggi, puskesmas Karawaci Baru, Google, Pabuaran Tumpeng ya. Ini ada 13.
Kemudian ada juga ini juga puskesmas juga ya. Ini benda Jurumudi baru Batu Ceper. Jadi di search ya di apa namanya di Google Map nama-nama puskesmas ini gitu. Kemudian ini adalah nama-nama rumah sakit ya. Nama-nama rumah sakit di search gitu. Kemudian apa namanya ini juga sama ya. Nama rumah sakit menunjukkan ya di search nanti ada yang kebagian yang bagian ini aja gitu. Jadi masing-masing kurang lebih mencari 12 lokasi koordinat ya. 12 atau 13 gitu ya. Antara itu. Jadi cepet kan tadi kita 10 aja cepet ya. Jadi kurang lebih nanti kita bisa apa? Diselesaikan ya kurang lebih dalam 1 jam mungkin selesai ya teman-teman ini gitu. Ini juga sama ya. Ini ada penjelasannya nih seperti ini. Oke. Nanti tugasnya adalah harus sampai tahapan ini. Jadi Excel-nya tidak perlu ya, tidak perlu dikirimkan, langsung dikirimkan dalam bentuk ini. Apa shape filenya gitu. Ya. Shape filenya ya. Jadi ditampilkan dalam bentuk shape file. Jadi shape file ini dikirimkan ke saya. Tidak itu aja. Ya, jadi nggak perlu Excel-nya gitu ya. Karena kalau sudah jadi shape filenya, udah muncul tampilannya begini, ya, apa nama shape file dikirim, udah muncul tampilannya begini ya, berarti sudah benar shape filenya gitu. Nah, shape file itu yang dikirim tuh yang ininya, yang ini ya, titik koordinat ini nih, segini dikirimkan ke saya, ya, kelihatan nggak? Jadi ini titik koordinat nih, ya. Ini kan ini udah jadi shape file nih ya. Nah, shape file ini dikirimkan ke saya, gitu. Jadi file Excel-nya nggak perlu, ya. File Excel yang tadi kita cari satu-satu itu nggak perlu dikirimkan, cukup ininya saja. Ya. Jadi kalau misalnya ini sudah berhasil, berarti sudah oke gitu ya. Tahapan sebelumnya itu berarti betul. Jadi ini ya penandanya di sini aja sih. Dilihat dari sini kalau misalnya bisa tertampil berarti sudah betul gitu ya. Nah, ini caranya adalah nanti pengirimannya ke saya dimasukkan ke dalam folder ya. Masukin ke dalam folder. Kemudian ya ini di copy nih. Masukkan ke folder kayak gini. Nah, kemudian di zip ya. Bisa koordinat misalnya saya yang mengerjakan gitu ya, Fajar. Nah, ini di zip ya, compress to zip file. Nah, ini yang dikirim ke saya, zipnya ini dikirimkan ke saya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Siva silakan. Kalau tadi kan Ya. untuk contohnya itu kan masukin datanya ke provinsi itu ya Pak, yang titik koordinatnya. Terus untuk yang tugas nanti dimasukin provinsi yang itu juga. Jadi nanti untuk kan nanti tetap harus ditampilkan di itu ya, dari file Excel-nya itu dikonvert ke CSV, terus kemudian ditampilkan di peta tadi kan. Cuman peta itu nggak perlu dikirimkan ke saya, cukup shape filenya aja. Jadi itu proses menampilkan di file provinsi itu sebenarnya untuk ngecek benar nggak kerjaan kita, proses sebelumnya itu benar nggak gitu. Kalau sudah tertampil di di peta provinsi tadi berarti sudah benar. Gitu ya. Jadi peta provinsinya nggak perlu dikirimkan ke saya, cukup shape file titik koordinat saja. Ya. Jadi yang dikirimkan yang tadi, yang ada di folder ini, ya hanya ini saja nih dikirimkan ke saya. Tentu prosesnya kan setelah saya munculkan di sini kan. Jadi ini untuk pribadi aja, ditampilkan di sini, ya kan? Oh udah berhasil nih, oke berarti nih shape file ini bisa saya kirimkan. Gitu ya maksudnya ya. Jadi ini di sini hanya untuk sebagai bagian dari check and recheck aja, benar nggak proses yang dilakukan sebelumnya, tahapan sebelumnya itu di dalam kita
memasukkan titik koordinat gitu. Gitu ya. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Terus tadi kan di random ya. Berarti ada yang dapatnya sama, Pak. Iya, ada yang sama. Nggak apa-apa. Ya kan di random aja. Eh, pakai randomizer kan bisa. Ya, tinggal dibuatkan misalnya kan berarti itu 6 ya. 6. Berarti kalau misalnya ini pesertanya ada berapa? 39 ya. Berarti kan di randomizer kita bisa bikin 6 ya. 6 6-nya kali 6-nya 6 kali ya. Maksudnya A-nya 6 ya, terus kemudian B-nya 6, C-nya 6 dan seterusnya. Kemudian nanti misalnya yang lebihnya itu misalnya ada 3, berarti ditambahkan jadi gimana ya? Bikin kayak gini. Ya, ini kita di randomizer ya. Nah, ini kan gini. Di random aja ya. Nah, berarti saya bikin misalnya A itu ada 6. 4, 3, 4, 6, 7 misalnya gitu ya. B 3, 4, 5, 6, 7. C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian D 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. F 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian di random. Nah, ini adalah apa? Ini adalah ini saya siapin aja. Berarti ini nomor absen ya. Nomor absen 1 dapat bagian C gitu. Nomor absen 2 dapat bagian, ya udah langsung saya random aja kali ya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi yang mana tadi? Ini ya. Jadi nomor ada 39 orang kan ya? Iya, Pak. Berarti ini nomor 1 dapat nomor yang bagian C, yang nomor C, yang 2 dapat D gitu. Ya. Ini udah dibagi nih. Ya, gitu ya. Langsung pakai yang ini aja deh kalau gitu. Ya. Bisa. Iya, Pak. Oke. Cukup jelas ya? Oke, nah sebenarnya ini berguna ya. Jadi ada beberapa mahasiswa angkatan sebelumnya, ya, salah satunya Sasa ya, mungkin kenal ya. Sasa itu melakukan pemetaan apa gitu ya, titik-titik TB kalau nggak salah atau apa gitu, saya lupa. Menggunakan ini juga. Jadi sudah ada apa luarannya atau sudah ada penelitian yang menggunakan metode ini gitu. Jadi nanti kalau untuk melakukan pemetaan plotting bisa menggunakan ini. Oke, kalau nggak ada mungkin kita foto dulu ya, dokumentasikan. Oke, ada yang lagi magang ya? Saya mau tanya tapi bukan soal yang praktek tadi. Boleh, Pak? Eh, nanti kita setelah ini ya kita ada sesi tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala yang sebelumnya atau hal lain, itu nanti bisa ditanyakan di sesi setelah ini ya. Jadi ini sesi kuliah ini kita tutup dulu, terus nanti kita lanjutkan lagi untuk sesi kalau misalnya mau diskusi atau mau tanya jawab terkait dengan tugas atau ada yang kurang jelas dari praktikumnya bisa nanti ditanyakan di sesi nanti setelah ini gitu. Ya. Oke,
Saya ambil gambar dulu. Ya. Jadi ini yang sesi berikutnya ini nggak wajib ya. Jadi artinya teman-teman bagi yang ada keperluan atau mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya boleh tidak ikut ya. Tapi kemarin soalnya yang japri saya banyak, gitu. Jadi saya pikir saya inisiatif ke Siva, gimana kalau misalnya kita adakan tanya jawab aja gitu, sesi responsi gitu. Karena kemarin yang nanya lumayan banyak gitu, ya, supaya sekalian. Oke, siap ya. Saya kasih aba-aba. 1, oke, 1, 2, 3. Masih ada yang on, ntar dulu. Masih ada yang mau on lagi nggak nih? Nanti nggak kedapatan foto apa namanya sedih lagi. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, bentar, saya taruh dulu ya. Ada yang lagi magang ya? Oke, satu lagi ya. Ada satu lagi nih. 1, 2, 1, 2, 3. Ada lagi nih, satu lagi. 1, 2, 3. Ulang-ulang. 1, 2, 3. Oke. Kan itu dulu ya untuk yang saat ini materi kuliah hari ini. Selanjutnya nanti mungkin kita akan ada sesi tanya jawab ya terkait apapun itu yang mau ditanyakan silakan. Nanti bagi yang ada keperluan boleh live ya. Kalau bagi yang ingin bertanya boleh tetap berada di Zoom ini gitu. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.